Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang terkasih. Kita berjumpa kembali dalam renungan pagi 10 menit bersama dengan Tuhan. Dan pagi ini kita akan belajar sama-sama mengenai apakah perayaan Natal harus dirayakan dengan pohon cemara dan lampu serta dengan berbagai pernak-perniknya. Kita sudah belajar mengenai tanggal dari hari Natal, serta apakah Natal harus dirayakan. Dan ini merupakan rangkaian satu seri yang akan melengkapi semua pengetahuan mengenai Natal. Sebenarnya saya sudah pernah membuat renungan pagi ini, namun karena ada satu dan hal lain, renungan tersebut terpaksa dihapus. Memang sekarang ini banyak orang yang mengaku Kristen, tetapi mereka mencari kesalahan-kesalahan Alkitab. Mereka terus merusak kebiasaan yang baik yang sudah dilakukan ribuan tahun yang silam. Dan ini terus menjalar kepada umat Kristen yang imannya masih tipis. Mereka mudah sekali terprovokasi dengan hal-hal seperti itu, terutama mereka yang tidak mendalami atau acuh terhadap firman Tuhan. Belum lagi para pengkhotbah yang secara sembarangan menafsirkan ayat-ayat yang berhubungan dengan hari Natal dan perayaannya, yang justru kontradiksi dengan apa yang sudah dilakukan sekian lama itu. Misalnya dengan mengatakan tidak ada di Alkitab tanggal hari Natal, tidak ada di Alkitab kita harus merayakan Natal, dan seterusnya. Hal ini menambah tercorengnya kekristenan, sehingga orang di luar Kristen sering menertawakan atau menjadi bahan olok-olok bagi mereka. Jelas hal ini tidak boleh dibiarkan terus berlangsung. Karena jika ini terus dibiarkan, maka anak cucu kita nanti akan menjadi tersesat. Sama seperti sekarang yang sudah kita lihat, banyak sebagian umat Kristen yang dahulu merayakan Natal, sekarang karena pemberitaan yang negatif berpuluh-puluh tahun, akhirnya mereka memutuskan untuk tidak merayakan Natal lagi. Jadi, kalau ini terus dibiarkan, maka tidak tertutup kemungkinan suatu hari maka seluruh gereja atau umat Kristen tidak mau lagi merayakan hari Natal. Jadi kita harus bersyukur kalau kita pada berbagai kesempatan telah belajar mengenai pembuktian mengenai hari Natal, yaitu di ibadah raya. Kemudian dibuktikan juga mengapa Natal harus dirayakan, yaitu di dalam program Mesbah Keluarga. Dan sekarang merayakan Natal dengan pohon cemara dan lampu adalah syah menurut Alkitab. Jadi pembuktian ini harus terus kita secara aktif memberitakannya untuk melawan hoax yang terus makin berkembang ini. Tujuannya jelas agar kita jangan sampai domba-domba yang menjadi tanggungan kita itu menjadi tersesat, bahkan berubah menjadi kambing. Kalau ini yang terus terjadi, lalu bagaimana pertanggungjawaban kita terhadap Tuhan? Alih-alih mau menunggai jiwa, menjaga domba yang sudah ada saja kita tidak mampu. Dan ini tentu bukan hanya tanggung jawab pengkhotbah atau pendeta atau gembala saja, tetapi merupakan tanggung jawab semua orang Kristen. Banyak orang dunia merayakan hari Natal dengan lampu yang berwarna-warni dan pohon cemara, dan segala perhiasan yang identik dengan perayaan Natal. Ya, misalnya pohon cemara yang dihiasi dengan lampu warna-warni yang indah, lilin, kado atau ucapan Natal, dan Sinterklas dan sebagainya dan sebagainya. Memang tidak ada tradisi sebelumnya untuk merayakan Natal seperti itu. Namun kita ini mengikuti apa yang telah dilakukan oleh nenek moyang kita atau oleh pendahulu kita. Ya, kalau kita lihat memang bangsa Yahudi juga merayakan apa yang disebut dengan Hanukkah, yang itu hari perayaan yang jatuh pada hari yang sama dengan perayaan Natal,
yaitu 25 Kislev. Ditambah dengan kebudayaan barat yang merupakan pemberian hadiah oleh Sinterklas, menghiasi pohon cemara dengan lampu warna-warni dan pernak-perniknya. Karena bulan Desember di Eropa yaitu di barat yaitu di Eropa dan Amerika merupakan musim salju, dan pohon satu-satunya yang masih berdaun hijau atau yang masih menunjukkan tanda-tanda kehidupan adalah pohon cemara. Sehingga pohon itulah dipakai untuk menghiasi hari Natal tersebut. Bahkan ada yang menerjemahkan pohon cemara tersebut dengan mengatakan bahwa cemara ini menggambarkan kehidupan kita bersama Yesus Kristus, yaitu kehidupan yang penuh pengharapan. Walaupun dari sisi dunia atau pemikiran kita bahwa pengharapan kita sudah tidak mempunyai harapan lagi, yaitu yang digambarkan dengan musim salju di mana tidak ada kehidupan. Namun jika kita hidup bersama Yesus, maka akan memberikan dampak pada hidup yang penuh harapan, bahkan terus berkembang seperti yang digambarkan dengan pohon cemara. Jadi, melakukan berbagai kegiatan tersebut tidak menjadi masalah selama ada kesukaan yang besar di dalam perayaan tersebut. Bukankah itu juga perintah Tuhan? Akhirnya banyak orang yang mengira bahwa perayaan Natal itu identik dengan pohon cemara maupun dengan berbagai pernak-perniknya. Mungkin banyak pendatang yang datang ke tanah Israel tidak mengetahui dengan jelas bahwa itu sebenarnya ada perayaan hari Hanukkah. Itulah hari yang dirayakan oleh umat Yahudi. Perayaan Hanukkah adalah perayaan tradisi di mana orang Yahudi untuk mengusir kegelapan. Sama seperti Yesus yang datang ke dunia yang akan mengusir kegelapan. Perayaan hari Hanukkah adalah sama dengan perayaan hari raya pentahbisan Bait Allah. Dan itu dapat kita lihat di Yohanes 10 ayat 22 dan 23. Tidak lama kemudian tibalah hari raya pentahbisan Bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin. 23, dan Yesus berjalan-jalan di Bait Allah di Serambi Salomo. Jadi perayaan pentahbisan Bait Allah sudah jauh-jauh hari dirayakan orang Yahudi, termasuk oleh Yesus sendiri. Karena perayaan tersebut jatuh pada saat yang bersamaan dengan hari kelahiran Yesus. Maka banyak orang yang mengira bahwa perayaan Hari Raya Hanukkah adalah perayaan Hari Raya kelahiran Yesus. Yang jadi pertanyaan selanjutnya adalah mengapa mereka menyalakan lampu pada Hari Raya Hanukkah? Hari Raya Hanukkah atau Hari Raya Pentahbisan berasal dari kata Ibrani yaitu Chanukah, dari kata kanak yang berarti menguduskan atau meresmikan atau mentahbiskan. Hari Raya Hanukkah merupakan peringatan terhadap pembersihan Bait Allah ketika Yudas Makabeus dan para pengikutnya menang dalam pembebasan kota di Yerusalem dari penjajahan Syria. Dan di dalam pentahbisan kembali dan meresmikan Bait Allah, mereka memiliki minyak suci hanya untuk persediaan 1 hari saja. Tetapi atas kemurahan Allah, minyak itu bisa untuk persediaan bertahan selama 8 hari. Jadi dalam masa hari raya, lampu atau hari raya peresmian yaitu Hanukkah, lampu menyala selama 8 hari. Dan kemudian di dalam perayaan hari raya Hanukkah, mereka merayakan 1 lampu atau 1 lilin setiap hari hingga hari ke-8. Itulah sebabnya sampai hari ini perayaan Hanukkah dimeriahkan dengan menyalakan berbagai macam lampu. Karena sama dengan hari Natal, maka orang-orang umumnya mengira bahwa hari Natal juga harus dilalui dengan cara yang sama. Dan itu berlangsung untuk periode yang sangat lama. Bahkan orang Yahudi pun mempunyai lampu yang khusus untuk merayakan hari Hanukkah, yaitu hampir sama dengan Gideon yang bercabang 7
Namun lampu ini bercabang 9, 4 di kanan dan 4 di kiri, dan di tengah diletakkan agak tinggi atau mempunyai jarak yang agak tinggi. Jadi perayaan Natal dengan memasang lampu itu sah saja, karena itu memang menggambarkan Yesus telah datang ke dunia sebagai terang yang akan menyelamatkan manusia. Jadi selama ada kesukaan yang besar, kita boleh melakukan aktivitas apapun juga. Yang terpenting janganlah aktivitas tersebut menabrak firman Tuhan. Apalagi kita juga tahu bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur. Namun kita harus bersuka dalam kemerihan yang terkontrol. Artinya jangan sampai juga kita menjadi mabuk-mabukan, pesta pora, dan seterusnya. Atau katakanlah kita merayakan Natal itu jangan hanya bertujuan untuk perayaannya saja, tetapi kita juga harus memperhatikan apa pesan yang ingin disampaikan Tuhan Yesus kepada kita sebagai umatnya. Akhir kata, mari kita rayakan Natal tanpa keraguan-raguan sedikit pun. Walaupun dalam suasana COVID-19 yang masih berlangsung, namun kita percaya bahwa dengan perayaan Natal ini akan membawa sukacita yang besar. Di samping itu juga mengurangi kebosanan kita yang tinggal di rumah untuk jangka waktu yang sudah lama ini. Ya, jadi kita harus melakukan aktivitas ini. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah kita terus melakukan introspeksi. Apakah kehidupan kita itu sudah memancarkan terang yang menghilangkan kegelapan? Demikianlah pembahasan mengenai apakah perayaan Natal itu boleh memasang pohon cemara dan lampu serta segala pernak-perniknya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.